didenda 1,2 miliar rupiah. Ini kronologi kasus penipuan proyek batubara yang melibatkan Yusuf Mansur, ternyata cari investor di masjid. Pendakwa Yusuf Mansur dijatuhi hukuman denda senilai 1,2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan yang dilayangkan Zaini Mustafa tentang penipuan dan penggelapan proyek batubara. Dalam putusan tersebut, Yusuf Mansur tidak hanya sendiri. Terdapat 4 pihak yang terseret dalam kasus ini. Keempat pihak tersebut adalah PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 1, Adiansyah sebagai tergugat 2, Jam'an Nur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur tergugat 3, dan Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani tergugat 4. Adapun kasus ini bermula pada tahun 2009, Yusuf Mansur mendatangi Masjid Darussalam yang berada di kawasan Cibubur. Di sana, Yusuf Mansur menawarkan presentasi dan mengajak jamaah untuk berinvestasi di proyek batubara. Bisnis tersebut dikerjakan oleh PT Partner Adi Perkasa, di mana Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris utama yang dikatakan tambangnya berada di Kalimantan Selatan. Dalam presentasinya, UYM menjelaskan bahwa bisnisnya dapat menguntungkan sebesar 28,6% yang akan dibagi 3, 14,3% sebagai sedekah pondok pesantren Darul Quran, 3% fee manajemen, dan 11,3% untuk investor. Mendengar penawaran tersebut, beberapa jemaah mulai menginvestasikan modal mereka dalam proyek batubara yang ditawarkan Yusuf Mansur. Namun, setelah mereka melakukan investasi, terdapat penurunan keuntungan yang dirasakan para investor. Puncaknya pada bulan keempat di mana investasi tersebut menguap dan tidak ada kejelasan hingga saat ini. Akibat dari tidak adanya kejelasan dari keuntungan investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur, Zaini Mustafa, salah satu investor, menggugat perdata Yusuf Mansur ke PN Jaksel dengan nilai gugatan 98 triliun rupiah. Dari penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel, perkara tersebut dilayangkan pada 11 Januari 2022. Pasca gugatan perdata dilayangkan oleh pihak Zaini, Majelis Hakim mulai melakukan persidangan dengan menjalani mediasi. Mediasi sendiri dimulai pada tanggal 16 Agustus 2022. Namun, sidang mediasi yang berlangsung sampai tanggal 20 September 2022 tidak berhasil dan perkara kembali dilanjutkan. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim PN Jaksel kembali memulai persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Pada tanggal 10 Januari 2023, pihak penggugat yaitu Zaini Mustafa mengajukan replik. Setelahnya, Yusuf Mansur yang merupakan pihak tergugat ketiga melayangkan duplik dalam persidangan kali ini pada tanggal 24 Januari 2023. Majelis memutus Yusuf Mansur bayar 1,2 miliar rupiah pada tanggal 13 Juni 2023. Pihak Majelis Hakim PN Jaksel akhirnya memutuskan bahwa Yusuf Mansur melakukan wan prestasi atau ingkar janji terkait gugatan yang diterimanya. Dalam putusan tersebut, Yusuf Mansur bersama dengan 4 tergugat lainnya dihukum untuk membayar kerugian terhadap Zaini sebesar 1,2 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dirinya juga diharuskan membayar denda dalam perkara ini sebesar 9,4 juta rupiah. Tim kuasa hukum Yusuf Mansur memberikan klarifikasi. Pihak Yusuf Mansur menilai putusan PN Jaksel belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Kuasa hukum Yusuf Mansur juga sudah melakukan upaya banding hukum pada 20 Juni 2023. Namun, untuk memori banding sendiri pihak Yusuf Mansur belum menyerahkan memori banding ke pihak paniteraan PN Jaksel. Sebelumnya, Ketua Majelis Bawono Effendi memutuskan gugatan yang dilayangkan oleh Zaini Mustafa. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah ingkar janji atau wan prestasi. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat sejumlah Rp1.264.240.000. Demikian bunyi putusan PN Jaksel.